Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Andika Aji Setiawan dari kelas 5A NPM 1903050057. Maksud saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS atau ujian tengah semester mata kuliah Literasi Data Teknologi dan Manusia yang diampu oleh Bapak Ari Suryawan. Untuk video kali ini saya akan memperkenalkan sebuah website atau aplikasi yang bernama Aksi Puspendik Membaca Digital. Kita lihat websitenya. Nah, apa itu Aksi Puspendik Membaca Digital? Aksi Puspendik Membaca Digital adalah sebuah website atau aplikasi yang diperuntukkan untuk kelas 4, 8, dan 10. Kenapa saya sebut ini sebuah website atau aplikasi? Karena aplikasi atau website Aksi Puspendik Membaca Digital ini bisa diakses secara online, maka disebut sebagai website. Dan juga bisa diakses secara offline. Kalau kita akses secara offline, maka kita harus mengunduhnya terlebih dahulu. Kita klik di sini untuk mode offline. Nah, jika kita klik mode offline, maka kita akan diarahkan untuk mendownload sebuah file zip. Lalu jika sudah terdownload, maka nanti kita kompres. Dan selesai kita kompres, kita install dan menjadi sebuah aplikasi. Nah, untuk sekarang kita akan mencoba yang versi online-nya. Dan apa manfaat aplikasi Aksi Puspendik Membaca Digital ini? Tentu saja sangat banyak. Salah satunya di masa pandemi ini banyak sekolah SD yang masih menggunakan pembelajaran via online. Jadi, jika menggunakan aplikasi Puspendik Membaca Digital ini, guru mampu memberikan sebuah bacaan atau soal yang berbobot. Karena di aplikasi ini, semua soal atau bacaannya sudah terfilter. Jadi, tidak hanya soal-soal yang biasa saja, tetapi soal yang mampu meningkatkan high order thinking skill siswa. Nah, sekarang kita akan lanjut untuk mencoba aplikasinya. Kita pilih yang kelas berapa ya? Kelas 4. Nah, kelas 4 maka kita di sini akan diarahkan menuju laman untuk mencantumkan nama peserta. Kita pilih nama kita saja, Andika. Nah, Andika. Kita mulai. Di sini kita lanjut ke laman selanjutnya. Kita diharuskan memilih mau teks informasi atau teks sastra. Kita lihat dulu yang teks sastra. Nah, teks sastra ini ada banyak pilihan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 pilihan. Ada makanan patita, perjalanan abis, Peninggak 1993, kisah kun, asiknya mulu di Papua, persahabatan ikan dan buaya tembaga, berkemah, kotak sayap kecil, peta umpet spesial, surat dari bulan. Kita lihat yang teks informasi. Nah, di teks informasi ini juga banyak ya, ada 10. Ada suku laut, Komodo, Gunung Padang, pencaksilat, pasar, cendramata, kue tradisional, permainan tradisional, dongeng Indonesia, dan pinisi. Sekarang kita pilih yang dongeng Indonesia. Sekarang kita lanjut ke laman selanjutnya. Di sini kita lihat ada guru online-nya juga, ada namanya Ibu Guru Maya. Kita lihat perintahnya. Hari ini kita akan membaca teks tentang dongeng-dongeng Indonesia.
Mari kita mulai dengan menggunakan Google untuk mencari informasi di internet. Nah, ini kita sudah langsung otomatis mencari keywordnya bernama dongeng-dongeng Indonesia. Ada 4 pilihan, ada Ayam Mendongeng, 4 komunitas dongeng untuk anak, ragam dongeng Indonesia, lalu lahir dari cerita dongeng, tempat ini dijadikan objek wisata, bla 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 bla. Kita lanjut, kita pilih yang Ayam Mendongeng saja. Nah, halaman situs yang benar akan dimuat untukmu. Nah, kita tadi sudah mengklik Ayam Mendongeng, lalu kita klik OK. Nah, di klik OK ini ada bacaannya, dongeng-dongeng Indonesia. Indonesia memiliki banyak sekali dongeng. Dongeng-dongeng itu diceritakan turun-temurun selama ribuan tahun. Pada mulanya, bla 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 bla. Sampai sini. Nah, kita lihat perintahnya. Ya, apa tujuan dongeng dituliskan kembali? Nah, ini kita baca dulu. Apa tadi? Tujuannya untuk apa? Apa tujuan dongeng dituliskan kembali? Ini, menuliskannya kembali. Misalkan kita jawab untuk melestarikan. Simpan. Nah, lanjut lagi soalnya. Apakah dongeng penting untuk diceritakan? Jelaskan alasanmu. Kita jawab penting. Karena untuk melestarikan budaya disimpan. Nah, lanjut lagi. Ada perintahnya. Di Aceh ada sebuah dongeng mengenai seekor naga bernama Semong. Klik pada Semong di dalam peta untuk mengetahui kisahnya. Semong mana Semongnya ini? Semong kita klik, nah maka kita diarahkan lagi untuk sebuah bacaan atau soal yang menuju ke arah Semong ini. Mengapa si naga ingin menangkap si Semong? Nah, ini ada Semong. Kita baca dulu, mengapa si naga ingin menangkap Semong? Kita jawab, misalkan untuk memakannya. Nah, lanjut lagi soalnya. Apa yang terjadi jika orang tidak pergi ke tempat yang tinggi karena Semong menyebabkan air ke laut? Nah, kita jawab, maka orang akan selamat. Nah, lagi perintahnya apa? Kita lihat ada lagi sebuah dongeng tentang raksasa lautan. Cerita itu berasal dari Sumatera Utara. Sekarang klik pada gergasi laut di dalam peta dongeng untuk mengetahui kisahnya. Mana gergasi laut? Kita klik, maka kita akan diarahkan lagi untuk membaca sebuah dongeng lalu menjawab soalnya. Ini akan terus berlanjut sampai kita sampai ke buaya dan kerbau dari Sulawesi Selatan. Nah, kita akan skip langsung ya sampai ke Sulawesi Selatan, yaitu dongeng tentang buaya dan kerbau. Nah, sekarang kita sudah sampai ke cerita buaya dan kerbau dari Sulawesi Selatan. Mengapa Kancil pura-pura tak mendengar pertanyaan kerbau? Nah, ini seperti tadi kita baca dulu soalnya, baru kita jawab. Misalkan, mengapa Kancil pura-pura tak mendengar pertanyaan kerbau agar tidak diburu oleh kerbau. Misalkan seperti itu, kita simpan. Nah, sekarang ada perintah. Setelah membaca semua itu dari Semong, gergasi laut, bawang merah, bawang putih, timun mas, pangeran biawak, kita lihat perintahnya dari Ibu Guru Maya. Nah, kalian sudah membaca dongeng yang tersebar di Indonesia. Jika diperhatikan, ada kemiripan cerita di antara dongeng-dongeng tersebut. Klik tombol dongeng yang sama untuk mengetahui kesamaan dongeng-dongeng tersebut. Nah, kita klik dongeng yang sama. Dongeng yang sama. Nah, ada sebuah bacaannya, lalu kita kembali harus menjawab soal yang diberikan oleh Ibu Guru Maya. Bagaimana tsunami digambarkan dalam kisah Semong? Ini kita baca dulu, baru kita jawab. Langsung kita skip saja ke selanjutnya.
Nah, sekarang kita sudah sampai ke beda nama satu cerita. Tadi kita sudah menjawab tentang dongeng yang sama. Sebelumnya kita baca dulu perintahnya. Tidak hanya dongeng-dongeng Indonesia yang memiliki kesamaan, dongeng Indonesia juga memiliki kesamaan dongeng dengan dongeng luar negeri. Klik tombol beda nama satu cerita untuk mengetahuinya. Mana beda nama satu cerita? Ini. Beda nama satu cerita. Nah, kita lihat perintahnya. Apa yang membuat beberapa dongeng di berbagai negara terlihat serupa? Kita harus baca dulu teksnya. Ini akan sangat meningkatkan literasi bagi siswa. Kita langsung skip saja. Nah, tadi kita sudah menjawab pertanyaan tentang beda nama satu cerita. Sekarang kita lanjut. Ada perintah lagi setelah kita menjawab pertanyaan tadi. Kita baca perintahnya dari Ibu Guru Maya. Masih tentang kemiripan cerita di antara dongeng-dongeng dunia. Sekarang klik tautan dongeng berikut ini. Bawang putih dari Mesir. Kita klik bawang putih dari Mesir. Nah, kita kembali dilanjutkan dengan soal-soal tentang bacaan yang kita harus membaca dulu baru kita menjawab. Apakah pesan moral dari ketiga cerita yang disebutkan teks tersebut? Kita harus membaca dulu baru bisa menjawabnya. Langsung kita skip saja ya. Nah, ketika kita sudah menyelesaikan semua pertanyaannya, maka kita akan mendapat notifikasi dari Ibu Guru Maya ini. Selamat, kamu telah menyelesaikan penelitianmu tentang peta dongeng Indonesia. Sekarang kamu bisa memeriksa ulang jawaban-jawabanmu dengan menggulirkan layar ke atas. Kalau kamu mengubah jawabanmu, jangan lupa mengklik simpan. Kalau kamu sudah puas dengan jawabanmu, klik tombol keluar di sisi bawah ini. Nah, kita langsung keluar saja, keluar. Nah, maka ini jawaban kita dan ini adalah kunci jawabannya. Kita bisa mengetik jawaban kita dengan kunci jawaban dengan sangat mudah. Nomor 1 ayam mendongeng, jawabannya adalah ragam dongeng Indonesia. Nah, jika sudah selesai, kita juga bisa mengeprint antara jawaban kita dan juga kunci jawabannya. Maka kita akan langsung dipindah ke halaman untuk mengeprint. Jika ingin mengeprint, silahkan di print. Nah, jika kita ingin mengeprint atau sudah selesai mengeprint, kita langsung pilih selesai. Nah, sudah selesai dan kita bisa melanjutkan lagi. Mau memilih suku laut, komodo, gunung padang, atau pindah ke teks sastra. Nah, seperti itu penggunaan dan manfaat dari aplikasi Aksi Puspendik Membaca Digital yang sangat mampu untuk meningkatkan literasi siswa di masa pandemi seperti ini. Sekian, terima kasih.